Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Aryo Nugroho, STSkom MP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama, serta rekan-rekan yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat bergabung pada acara The Fast Introduction to Node.js. Sesi ini dibagi menjadi dua, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama dan penyampaian materi oleh Mas Nusendra Hanggarawan. Sebelum kami mulai sesi acara ini, kami menghimbau untuk rekan-rekan untuk menonaktifkan mikrofon agar acara tetap kondusif dan tidak mengganggu rekan-rekan yang lain. Jika ada yang ditanyakan, bisa melalui pesan chat yang ada pada Google Meet atau bisa menanyakan pada pemateri pada akhir acara. Baiklah, langsung saja acara pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama, Bapak Aryo Nugroho, STSkom MT. Kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Bisa didengar ya? Jelas ya. Jelas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua peserta. Tercatat ada 25 orang ada di dalam ruangan ini. Alhamdulillah kita malam ini mengadakan acara lagi untuk kita belajar bareng. Jadi di masa pandemi ini tidak membuat kita surut untuk belajar, tapi malah banyak peluang untuk kita belajar karena sekarang kita bisa belajar dari tempat kita masing-masing, sehingga kita bisa mengundang peserta dari mana-mana dan dari pembicara juga dari mana-mana. Jadi kita bisa melakukan ini bisa pada saat-saat yang lebih banyak daripada waktu yang lalu. Terima kasih kepada pembicara yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya malam ini, Mas Nusendra Hanggarawan, dengan topik Introduction to Node.js. Mudah-mudahan topik ini menjadi topik yang bermanfaat buat semua karena JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang banyak kita pakai ya di berbagai ranah ya. Saya mengatakan berbagai ranah, baik itu aplikasi maupun kemudian juga untuk yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan acara kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh yang hadir kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada BEM Fakultas Ilmu Komputer yang telah bersedia menyelenggarakan acara ini atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama. Kebetulan kami mempunyai program studi Sistem Informasi, Sistem Komputer, dan Informatika. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi semua, dan kalau masih ada yang belum kuliah dan pengen kuliah, silakan datang ke kami. Kami akan menyelenggarakan perkuliahan yang fleksibel, terutama untuk yang sedang bekerja ini bisa kita laksanakan. Selamat belajar, dan saya titip kepada Mas Nusendra kalau misalnya ada yang belum jelas mohon diperjelas nanti pada para pesertanya. Terima kasih sekali lagi Mas Nusendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat baik dari Bapak Aryo Nugroho, STSMT. Selanjutnya saya serahkan pada Mas Nusendra Hanggarawan untuk penyampaian materi pada malam ini. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini suara saya jelas ya, Mas Rizky? Jelas ya. Jelas. Baik.
Slide saya kelihatan, teman-teman? Kelihatan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua teman-teman yang lagi belajar bareng ini masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga saya terima kasih pada Universitas Nurutama sudah mengajak saya untuk sharing bareng di acara kali ini. Ya, saya harap ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi topik kali ini adalah Introduction to Node.js. Saya harap semuanya sudah tahu sih Node.js, meskipun belum sampai mendalami, paling enggak teman-teman semua sudah tahu apa itu Node.js. Jadi saya nggak terlalu banyak penjelasan nanti, mungkin nanti codingnya juga sedikit, jadi saya harap lebih banyak ke diskusi aja, karena kalau bahas introduction itu sebenarnya bisa kita cari secara manual di internet, itu sudah banyak sekali. Jadi saya mau menitik beratkan di poin-poin yang penting aja. Jadi nanti kita bisa lebih banyak ke diskusi aja sih, saya harap. Oke, jadi perkenalkan, pertama saya Nusendra, pekerjaan sebagai software developer. Saat ini kebetulan lagi ngerjain di startup di luar, di Malaysia. Terus kemudian saya juga seorang core organizer di komunitas Surabaya JS. Jadi komunitas Surabaya JS, komunitas yang lagi bahas segalanya tentang JavaScript, mulai dari back-end, front-end, machine learning, dan lain-lain. Biasanya kami sebulan sekali ada acara meet up. Tapi kalau saat ini biasanya online karena masih masa pandemi ini. Jadi offline kita undur dulu. Terus kemudian kalau mau tanya-tanya atau pengen lihat profil saya, terus kemudian get in touch dengan saya, bisa langsung ke websitenya itu, bisa masuk ke halaman about, mungkin bisa dilihat-lihat kontak saya di sana. Oke, pertama kita mau bahas tentang Node.js. Node.js itu apa sih? Biasanya orang ada yang salah bilang gini, kamu lagi belajar bahasa apa? Bahasa Node.js, biasanya gitu kan. Sebenarnya salah. Jadi Node.js itu bukan bahasa, lebih tepatnya adalah runtime. Jadi Node.js adalah sebuah runtime, bukan bahasa. Tentunya bahasanya adalah JavaScript, yaitu untuk menjalankan bahasa JavaScript ini di atas V8-nya Chrome. Jadi kalau teman-teman dulu atau mungkin saat ini masih bermain dengan PHP, terus kemudian ada Golang, ada Java, itu kan mereka jalannya di server semua nih. Nah, sedangkan JavaScript itu sebenarnya kan jalannya di browser ya. Kayak kalau kita develop web, itu kan kita pakai jQuery, itu kan di browser. Nah, dengan adanya Node.js ini, kita bisa menjalankan aplikasi JavaScript di sisi server. Jadi kita bisa menggantikan si PHP itu sendiri, atau mungkin si Java itu sendiri. Jadi kita bisa bikin aplikasi web tanpa menggunakan PHP atau Java. Biasanya kan kalau sekarang ini hosting di Indonesia kan masih banyak ya PHP. Bahkan Node.js itu saya rasa mungkin 1-2 hosting yang bisa menyediakan Node.js, tapi pada umumnya semuanya belum ada mendukung Node.js. Jadi kalau kita pengen aplikasi kita Node.js kita bisa jalan ke server, itu biasanya kita harus pakai VPS dulu. Jadi itu sneak peek, Node.js itu adalah sebuah runtime. Jadi Node.js itu yang dia menjalankan aplikasi JavaScript-nya itu di server kita, bukan bahasa. Oke, terus kemudian Node.js ini lahir di tahun 2009, yang bikin Ryan Dahl. Jadi sejarahnya adalah pertama 2009 itu ketika Ryan Dahl bikin Node.js ini, karena JavaScript kan terkenalnya dia jalan di browser ya, di client side. Nah,
Ryan ini bikin sebuah runtime JavaScript yang namanya Node.js biar bisa ngejalanin aplikasi JavaScript itu di sisi server. Nah, ketika 2009 dia bikin, meledak gitu. Jadi akhirnya banyak orang yang bikin framework, terus kemudian muncul kayak misalkan Angular, terus ada React dan lain-lain. Itu akhirnya semakin rame yang pemakai JavaScript. Jadi historinya adalah pertama 2009 itu ketika si Ryan Dahl bikin, terus kemudian dia juga memperkenalkan Node.js-nya ini di JSConf waktu itu. Di YouTube juga ada ketika dia talk pertama tentang menjelasin si Node.js ini. Terus kemudian pada tahun 2010 itu Express.js sebagai framework Node.js akhirnya lahir di tahun 2010. Terus kemudian yang disusul oleh Socket.io, terus kemudian Node versi 0.2 itu juga dirilis di tahun 2010. Terus kemudian di tahun 2011 itu NPM versi pertama itu rilis. Terus kemudian setelah itu mulai meledak lagi, Node.js dipakai sama LinkedIn sama Uber di production mereka. Jadi akhirnya banyak orang mulai memandang, wah ini Node.js juga keren nih, kita mungkin bisa coba gitu. Terus kemudian di tahun 2012 si Ryan sudah menarik diri dari pengembangan Node.js. Kalau nggak salah waktu itu dilanjutin sama si TJ. Nah di tahun 2012 ini ketika Ryan agak mundur sedikit, itu ada Happy Framework yang masuk, yang rilis. Terus kemudian di tahun 2013 platform blogging yang bernama Ghost itu dirilis. Dan juga di tahun 2013 ini tahun awal framework yang lain muncul seperti React, terus kemudian Vue itu tahun 2014 kan nggak salah. Jadi intinya di antara 2012 sama 2013 ini mulai banyak framework JavaScript yang muncul. Jadi mulai meledak. Terus kemudian itu tadi sejarahnya. Sekarang Node.js itu apa sih? Jadi Node.js itu adalah sebuah runtime yang dibangun di atas V8 Chrome. Jadi V8 itu bisa disebut juga V8 Engine. Itu adalah JavaScript engine yang bersifat open source. Dia dikembangkan sama Chromium Project oleh Chromium Project untuk Google Chrome dan Chromium. Terus kemudian V8 Engine ini fungsinya untuk memparsing atau membaca kode JavaScript kita agar bisa dibaca oleh mesin. Jadi di sisi mesin kita di server itu dia bisa mengeksekusi kode JavaScript karena adanya V8 ini. Terus kemudian yang kedua adalah JavaScript ini bisa berjalan di server seperti yang saya jelaskan berkali-kali tadi di awal. Terus kemudian yang ketiga adalah Node.js ini digunakan untuk membangun web yang powerful, cepat, dan scalable. Sekarang, sebagai contoh, perusahaan mana sih yang nggak pakai Node.js? Semuanya pakai. Terlebih lagi di sisi front-end. Banyak yang orang pakai React.js, terus kemudian banyak yang pakai Vue.js untuk front-end-nya. Tapi kalau urusan back-end, mungkin mereka masih bisa pakai Golang atau PHP, jadi selain dari Node.js itu sendiri. Tapi untuk front-end, juaranya masih di Node.js ini. Terus kemudian yang keempat adalah event-driven, non-blocking I/O model. Jadi Node.js ini sifatnya non-blocking, yaitu dia single thread, tapi dia bisa ngejalanin asinkronus. Jadi kalau di bahasa, contohnya di PHP gitu ya, itu kalau kita mau ngejalanin kode line code 1, 2, 3, 4, 5 itu kan berurutan. Kalau proses pertama belum selesai, itu codingan yang baris selanjutnya nggak akan diproses. Jadi prosesnya berkelanjutan. Jadi proses 1 dulu selesai, kemudian lempar ke proses kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau di JavaScript, di Node.js ini, dia sifatnya asinkronus. Jadi ketika kita menjalankan proses pertama, meskipun itu prosesnya belum selesai, itu kita juga bisa langsung mengeksekusi proses yang selanjutnya. Jadi dia secara asinkronus berjalan secara
bersama-sama. Jadi secara proses dia lebih cepat. Oh ya, V8 tadi yang sudah saya jelaskan dia open source, dia dikembangkan sama orang Google, jadi gunanya untuk memparsing atau membaca kode JavaScript biar bisa dibaca di mesin kita. Terus kemudian apa aja yang bisa dibuat dengan Node.js? REST API. Yang pertama adalah REST API dan backend aplikasi. Jadi kalau kita bangun aplikasi misalkan seperti mobile, itu kalau kita pengen bisa aplikasi mobile itu berkomunikasi dengan database kan harus melewati REST API dulu. Nah itu kita bisa pakai Node.js ini sebagai web service-nya. Terus kemudian yang kedua adalah tentunya web apps, seperti web berita, terus kemudian e-commerce, atau web aplikasi seperti dashboard, terus kemudian admin panel seperti itu bisa dipakai dengan Node.js. Mungkin kalau framework-nya yang terkenal React dan Vue, teman-teman pasti tahu itu. Terus kemudian yang ketiga, apa sih yang bisa dipakai Node.js? Kita bisa bikin mobile apps. Untuk mobile ini kita bisa pakai React Native. Contohnya untuk bikin sebuah aplikasi mobile dengan JavaScript. Contoh production level yang sudah oke dipakai sama React Native itu dulu adalah Instagram. Awal-awal dulu Instagram pakai React Native. Terus sama kalau nggak salah itu satunya lupa. Jadi Instagram dulu itu dia pakai React Native, tapi karena dia pengen mencapai kecepatan yang lebih lagi agar speednya seperti native, akhirnya dia membuang React Native-nya, dia bikin yang versi native-nya sendiri. Terus kemudian yang keempat adalah real-time service seperti chat, notifikasi, dan games. Jadi kalau kita pakai Node.js itu ada yang namanya Socket.io, WebSocket. Jadi kita secara real-time bisa berkirim data. Terus kemudian yang kelima adalah blog atau bikin CMS. Salah satunya kalau blog itu bisa seperti Ghost, atau kalau di React itu bisa pakai Next.js atau pakai Gatsby. Kalau di Vue bisa pakai VuePress, bisa pakai Next.js dan lain-lain, GridSum. Terus kemudian yang keenam adalah utility dan tools. Jadi kalau dengan Node.js kita bisa bikin seperti file minifier. Kalau kita punya file JavaScript yang panjang, kita bisa bikin di minify, atau mungkin CSS. Yang terkenal adalah kita bisa pakai Webpack atau Parcel. Terus kemudian ada juga web scraping. Jadi kalau kita pengen scrap, ambil data dari web, itu bisa pakai Node.js, pakai Puppeteer contohnya. Terus kemudian yang ketujuh adalah dengan Node.js kita bisa bikin IoT juga. Nah ini IoT ini sudah advance ya, jadi nggak semua orang bisa pakai. Saya sendiri juga belum pernah pakai Node.js di IoT sih. Terus kemudian yang ke-8 yang terakhir adalah machine learning. Jadi hanya dengan JavaScript kita bisa bikin machine learning dengan TensorFlow.js. Biasanya kan kita harus pakai Python ya. Jadi kalau kita sudah sering bermain dengan JavaScript, kita bisa pakai TensorFlow aja, nggak usah pindah ke Python untuk mempelajari machine learning. Oke, jadi itu Node.js bisa mencakup semuanya, mulai dari aplikasi web service, bisa pakai web aplikasi, mobile, IoT, machine learning, semuanya bisa dipakai dengan Node.js. Terus kemudian yang ada lagi ini adalah NPM, Node Package Manager. Kalau di PHP itu seperti Composer, kalau di Rust seperti Cargo, ya semacam itu. Jadi kalau kita ingin install dependency atau library, kita bisa pakai NPM. Oke, dari sini penjelasannya saya singkat aja. Ini ada teman-teman yang mau tanya dulu nggak tentang Node.js?
Atau saya lanjut aja nih? Halo, Mas Rizky. Ini teman-teman kalau mau tanya gimana? Nanti atau sekarang, atau saya lanjut dulu? Lanjut dulu. Lanjut, oke. Ya. Atau Oke. emang ada yang nanya? Jika ada pertanyaan, boleh langsung bisa di chat Google Meet. Ya, atau langsung open mic aja nggak apa-apa sih. Karena sebenarnya introduction to Node.js ini nggak terlalu panjang juga memang bahasanya. Sepertinya belum ada sih, Mas. Belum ada. Bisa Okay. lanjut dulu aja. Oke, saya lanjut demo. Jadi pertama kita bikin demo dulu. Pertama, kalau teman-teman pengen bermain dengan Node.js, itu juga harus install ini dulu, Node.js. Jadi disesuaikan dengan sistem operasi teman-teman semua. Kalau yang saya sekarang pakainya yang LTS, yang versi 12. Oke, pertama kita ingin coba bermain dengan Node.js. Pertama, teman-teman pastikan sudah install ini semua, Node.js-nya. Kalau sudah diinstal semua, teman-teman bisa ketik node.v untuk mengecek versinya. Atau kalau ingin ngecek versi npm-nya juga npm-v. Oke, pertama untuk bermain-main dengan Node.js, kita bisa coba masuk ke Node ini. Nah, ini kalau mode seperti ini kita sudah masuk ke Node.js-nya. Kemudian kita coba ketik misalkan A5, terus kemudian const B misalkan 6. Nah, dari sini hasilnya 11. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa kode JavaScript kita bisa dieksekusi di server melalui Node.js. Baik, sekarang kita pengen bikin sebuah aplikasi web server simple aja. Contoh bahwa aplikasi Node.js ini bisa kita pakai di sisi server. Oke, pertama kita bikin folder misalkan Narutama Node.js. Terus kita masuk ke dalam foldernya. Yang pertama kita lakukan adalah kita init dulu npm-nya. Sebenarnya kita langsung begini juga bisa ya. Di dalam folder ini misalkan kita bikin file index.js. Terus kemudian kita misalkan di dalam filenya kita ketik tes misalkan. Kita simpan, terus kemudian kita jalankan aplikasinya. Tadi index.js. Nah, ini muncul tes. Sekarang kita mau bikin aplikasi web service sederhana. Pertama kita bikin npm-nya dulu, npm init. Package-nya misalkan narutama.js, kita biarkan entry point index.js. Jadi entry point ini file pertama apa yang akan dieksekusi nanti ketika aplikasi ini dijalankan. Kita enter saja semua. Yes, oke. Mungkin saya harus pakai VS Code aja ya, biar teman-teman familiar.
Good. Oke, setelah kita bikin npm init tadi, kita sudah dapat file yang namanya package.json. Pertama kita hiraukan dulu ini. Kita pengen memakai fungsi server yang ada yang sudah tersedia di Node.js-nya. Jadi pertama, misalkan kita pengen bikin sebuah aplikasi server sederhana. Misalkan const http require http. Jadi http ini dia fitur dari Node.js-nya. Terus kemudian const server sama dengan http.create server. Ini callback-nya request dan response. Terus kemudian di sini kita kembalikan responnya. Setelah itu kita listen dengan port, misalkan portnya 8000. Setelah itu kita save. Kita coba jalankan aplikasi sederhana ini. Node index.js. Kemudian kalau kita buka browser, kita akses yang tadi. Nah, maka di sini kita sudah dapat halo selamat malam. Persis seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi server sederhana. Kalau kita pengen bikin aplikasi yang lebih lebih banyak dipakai, untuk aplikasi server biasanya orang-orang lebih banyak pakai Express.js. Jadi di sini karena kita pengen bikin aplikasi Express.js yang mana library-nya dari luar, maka kita harus install Express.js-nya dulu. Jadi di sini kita tinggal ketik npm install Express. Setelah itu kalau kita cek di package.json-nya ini, kita akan mendapatkan di sini ada Express dengan versi 4.17. Jadi Express ini sebuah aplikasi web yang berfungsi untuk routing, untuk bikin web service API. Kita coba bikin file baru lagi di sini, misalkan express.js. Terus kemudian di sini kita bikin server sederhana pakai Express. Ini require Express. Terus kemudian const app. Setelah itu kita bikin routingnya. Ini function. Callback-nya request dan response. Ini response.send. Terus kemudian app listen. Nah, jadi di aplikasi kedua ini kita bikin REST API sederhana pakai Express.js. Nah, kemudian kita coba jalankan. Kemudian kita coba refresh di sini.
Nah, ini adalah endpoint dari Express.js. Jadi dengan ini kita sudah bisa membuktikan bahwa JavaScript sudah bisa dijalankan di sisi server. Jadi kalau teman-teman biasanya bikin aplikasi web itu pakai PHP, itu juga kita sekarang bisa bikin aplikasi web tanpa PHP. Jadi di front end mungkin teman-teman bisa belajar pakai React atau Vue, terus kemudian di web service-nya kita bisa bikin pakai Node.js. Jadi kita hanya belajar satu bahasa aja, JavaScript, kita sudah bisa bikin aplikasi full stack dari belakang sampai depan. Kalau sebelumnya kan kita harus belajar banyak bahasa ya. Kita belajar bahasa PHP untuk bikin REST API-nya atau yang berhubungan dengan database, terus kemudian untuk UI-nya di front end-nya kita bikin misalkan pakai jQuery misalkan. Itu kan kita bikin dua bahasa, kita harus belajar dua bahasa. Nah, kalau kita sudah bisa JavaScript, kita harusnya sudah bisa bikin aplikasi depan dan belakang itu hanya dengan JavaScript, satu bahasa aja. Bahkan kalau kita bikin aplikasi mobile misalkan, kita bisa hanya belajar dengan satu bahasa aja, bahasa JavaScript, kita sudah bisa bikin aplikasi mobile beserta dengan API-nya, back-end-nya. Nah, ini sederhana sebenarnya, teman-teman bisa coba sendiri. Di luar sana, di internet juga banyak aplikasi sederhana seperti ini. Kemudian saya balik lagi ke slide. Jadi ini saya demonya ini ya, simple ya. Karena kalau pengen yang lebih ribet lagi, misalkan install Vue.js atau React, nah itu bahasanya sudah beda lagi. Karena kita bahas introduction dulu. Oke, next. Nah, setelah kita belajar Node.js nih, sekarang kan lagi rame nih, Deno. Barangkali teman-teman masih mungkin pernah dengar Deno gitu. Nah, karena dengan adanya Deno ini beberapa orang bingung kalau mau menyemplung ke JavaScript. Saya pilih mana ya? Saya belajar pakai Deno atau pakai Node.js gitu. Nah, jawabannya adalah tetap di Node.js. Karena Deno ini masih baru, jadi eksperimental juga. Jadi teman-teman kalau pakai Deno pun mungkin ya untuk main-main aja, sekedar main-main. Karena beberapa perusahaan juga masih ragu pakai Deno ini. Jadi tenang aja, teman-teman yang mau belajar Node.js, lanjutin aja belajar Node.js, karena Node.js gak bakal kemana-mana. Dan gak bakal juga kegeser sama adanya Deno. Karena Deno ini sebenarnya diciptakan untuk melengkapi kekurangannya si Node.js. Tapi memang kedepannya untuk back-end memang lebih mantap sih kalau pakai Deno dibanding dengan Node.js. Terus kemudian nanti juga kedepannya Deno ini bakal jadi primadona sih kalau saya lihat di dunia back-end ya. Tapi kalau di Node.js tetap di dunia front-end tetap Node.js yang jadi primadona. Karena Vue sama React mainnya di Node.js. Di Deno masih belum ada. Jadi itu teman-teman sekalian, singkat aja sebenarnya ini. Jadi kalau ada teman-teman pengen tanya-tanya, terserah apapun itu tentang JavaScript atau Node.js, insya Allah saya bisa jawab kalau saya tahu. Karena introduction ini sebenarnya teman-teman nggak perlu gabung di sini sih. Teman-teman bisa baca sendiri di luar. Berkenalan dengan Node.js itu seperti apa, awal mulanya kalau kita pengen belajar itu mulai dari mana dulu, itu banyak. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kita masih bingung, ada unek-unek di otak, itu mungkin yang bisa kita tuangkan di tempat ini. Kalau introduction-nya itu sendiri, saya rasa dan saya harap teman-teman masih bisa bermain di luar sana.
gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi rangkaian acara dari DevClass Introduction to Node.js. Terima kasih kepada Mas Nusendra Hanggarawan telah mengisi sesi acara pada malam ini. Jika rekan-rekan punya pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan kepada pemateri kita atau bisa melalui pesan chat yang ada pada Google Meet. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, ini ada satu, Mbak. Apakah setiap bikin project baru kita harus menginstal package menggunakan npm? Contohnya seperti Express tadi. Jadi nggak terpaku di npm ya, karena di package manager di JavaScript itu setahu saya ada 3. Yang pertama ada npm, terus yang kedua itu ada yarn, yang ketiga ada pnpm. Nah, saya sendiri pakai yarn, tapi teman-teman kalau misalkan pakai npm juga boleh, masih sama enaknya. Terus pertanyaannya, apakah setiap bikin project baru kita harus menginstal package menggunakan npm? Ya, karena kita install package-nya memang melalui npm. Kecuali kalau, nah ini project baru di Express, berarti ya memang lewat npm. Kalau misalkan aplikasi itu front end, misalkan itu tanpa kita melalui npm juga bisa. Kita bisa include JavaScript-nya melalui CDN. Nah, karena kita bikinnya misalkan Express yang seperti tadi, memang harus pakai npm install Express. Gitu. Jadi jawabannya ya, setiap bikin project baru harus install package Express. Terima kasih Mas Muhammad Rizky Rahmatullah. Penggunaan Node.js di Windows Subsystem Linux, apa ada konfigurasi tertentu? Saya sendiri belum pernah coba pakai WSL di Windows, tapi kayaknya mungkin teman-teman yang sudah pakai WSL bisa bantu jawab. Saya belum pernah coba sih yang di Windows. Kalau Kayaknya sama aja sih ya. Pernah sih Mas. Ya. Hampir sama kayak di Linux sih. Ya, sama persis berarti ya. Ya, cuma nanti ada masalah ketika kayak yang server listen tadi, nge-listen sebuah port, nah itu ada masalah antara WSL dengan Windows-nya. Kebanyakan. Nanti errornya di situ sih. Kalau masalah instalasinya atau penggunaan biasa, nggak ada masalah. Sama aja. Ya. Ya, karena mungkin WSL itu dia ada di dalam Windows ya. Jadi portnya itu harus ada konfigurasi khusus biar bisa diekspos keluar. Mungkin seperti itu. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Ya, itu. Terima kasih Mas Erlan Kurnia. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Mungkin. Balik lagi kayak di awal ya, ini sifatnya diskusi. Mungkin kalau kalian ada sebelumnya pernah pakai Node.js, terus ada problem, bisa kalian tanyakan. Mungkin ada error di sini, kalian ada bingung kayak gitu. Boleh kan Mas Nusendra? Iya, boleh. Karena kalau kita bahas Node.js itu sendiri sebenarnya masih general ya. Jadi kita nggak bisa bahas apa ya. Jadi kita hanya bahasannya cuma general aja, nggak spesifik ke satu titik itu. Jadi pertanyaannya bisa macam-macam. Kalau memakai Node.js, apakah PHP bisa dihilangkan? Bisa. Jadi bikin aplikasi web sekarang sudah nggak relevan harus pakai PHP gitu. Mungkin mindset kita memang di saat seperti ini sudah kita harus geser lagi. Karena begini, kalau kita lihat di
aplikasi di perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah nggak ada yang pakai PHP. Ada mungkin seperti Facebook itu ada, dia pakai PHP, tapi di Facebook itu PHP-nya sudah dioprek lagi sama mereka. Jadi nggak pure PHP lagi sebenarnya. Kalau aplikasi besar, perusahaan-perusahaan besar memang sudah nggak pakai PHP untuk back-end-nya. Mereka lebih banyak main pakai Golang seperti itu. Bahasa-bahasa mungkin seperti Rust. Kalau Java masih ada beberapa. Kayak Blibli itu masih pakai Java. Tapi kalau e-commerce besar itu rata-rata kalau di back-end-nya mereka sudah pindah ke Golang semua sih. Kalau PHP itu biasanya dipakai di perusahaan menengah ke bawah. Itu biasanya masih pakai. Kayak WordPress itu kan juga masih pakai PHP. Karena di PHP sendiri juga blocking kan. Jadi dia ketika mengeksekusi suatu program itu harus nunggu prosesnya selesai dulu baru menjalankan yang lainnya. Kalau pakai JavaScript itu kita bisa pakai asynchronous, bisa jalanin beberapa kode secara bersama-sama. Jadi itu lebih cepat. Tapi PHP masih bagus kok, masih bagus, masih relevan. Bukannya saya di sini menggiring opini untuk pindah ke Node.js gitu, enggak. Saya sendiri juga di beberapa project masih ada yang pakai PHP. Mungkin itu, Kamelia. Terima kasih. Tapi memang saat ini kalau pakai Node.js di beberapa hosting masih belum mendukung ya, karena mereka masih banyak di PHP sih. Jadi kalau mau di hosting ya terpaksa pakai VPS. Apa bedanya dari ini, import nama package from dengan const nama package? Jadi kalau import nama package from itu dia bahasa ECMAScript 6 ke atas. Tapi sebenarnya kalau dari ECMAScript tadi ES6 kalau kita pakai import from itu nanti ketika dikompil ke JavaScript nanti dia jadinya ya const sama package require itu sebenarnya. Jadi kalau kita jalanin di contohnya seperti ini. Misalkan kita bikin aplikasi satu file lagi di sini, ES misalkan. Nah, kalau kita pakai import express from express, ini terkadang dia nggak mau. Nah, dia nggak mau. Import express from express karena di JavaScript sebenarnya dia nggak bisa ngebaca ini. Sebenarnya dia nggak bisa ngebaca. Tapi kalau kita pakai ini biasanya dikompil dulu ke versi JavaScript biasa, baru dia bisa kebaca ini. Atau mungkin kalau teman-teman pakai TypeScript itu sudah pakai ini semua. Tapi sebenarnya secara natifnya, secara JavaScript natif itu seperti ini. Require express ini. Ini bahasa ECMA, jadi lebih mudah aja sih bacanya. Gitu, semoga bisa menjawab Mas Erlan Kurnia. Karena kalau kita pakai contohnya seperti di Vue atau di React, itu kan kita pakai ini kan, import apa from apa gitu. Nah itu sebenarnya nanti ketika di-compile, di-generate, di-build maksudnya, itu nanti jadinya dia seperti ini. Bahasa natifnya JavaScript. Sama-sama Mas Arnab.
Ada lagi teman-teman semua? Apakah Node.js ini bisa digunakan di cPanel? Nah, ini. Saya masih belum nemu di Indonesia hosting itu yang sudah mendukung Node.js. Jadi rasanya masih belum bisa sih. cPanel apa namanya? Ada Node.js-nya. Tapi kurang tahu juga sih kalau sudah ada hosting yang sudah bisa mendukung Node.js. Biasanya rata-rata mereka masih pakai PHP semua. Biasanya kalau kita pakai Node.js itu ya kita beli VPS itu, Mas. Virtual Private Server. Atau mungkin kalau pengen gratis ya apa namanya, kita pakai hostingannya Netlify atau punyanya Now atau Vercel. Jadi kalau kita pakai Netlify itu aplikasi web kita yang awalnya JavaScript itu nanti di-generate jadi HTML, terus nanti itu di apa namanya ditanam di Netlify. Jadi sudah sama sekali nggak perlu server sebenarnya. Gitu hasilkom. Dan juga bikin website pakai Node.js ini kita bisa benar-benar tanpa server ya. Jadi kita cuman beli domain aja itu sudah cukup sebenarnya. Tanpa kita beli hosting. Biasanya kalau kita website kan kita beli domain terus kemudian beli hosting kan. Hostingannya kita buat nyimpan file-file aplikasinya. Nah, itu kalau kita pakai Node.js, kita udah beli domain aja, nggak perlu beli hosting. Hostingnya kita bisa taruh di Netlify nanti, atau di Vercel, atau mungkin di GitHub Page, itu juga bisa. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin blog gitu misalkan, itu udah bisa tanpa server sih, tanpa database. Jadi beli domain aja. Kira-kira library atau plugin yang baik untuk urusan asinkronus di Node.js apa aja ya? Ada apa aja ya? Library atau plugin? Saya bingung nih pertanyaannya nih. Library yang asinkronus itu sebenarnya tergantung juga. Jadi kayak misalkan kalau kita pakai library Express misalkan, itu dia asinkronus. Kalau kita pakai pasang library misalkan Moment.js, Moment untuk apa namanya, untuk manajemen tanggal, jam gitu, datetime, itu dia nggak asinkronus. Jadi benar-benar tergantung dari aplikasi library yang kita mau pasang. Jadi nggak semuanya asinkronus. Tapi sebenarnya secara natif Node.js atau JavaScript itu sendiri sudah asinkronus sih. Jadi kebanyakan library ya sudah asinkronus. Itu Mas Agus. Saya sebenarnya masih bingung sih sama pertanyaan Mas Agus ini. Mas Agus bisa open mic untuk menjelasin pertanyaannya. Boleh. Mungkin sambil saya lanjut di Mas Wisnu JS. Kalau untuk performa kinerja Node.js dan PHP itu lebih baik mana? Tergantung juga. Kalau aplikasinya besar, di PHP besar, di Node.js kecil, ya lebih cepat Node.js. Tapi kalau aplikasinya di Node.js besar, PHP kecil ya
cepat PHP. Tapi kalau kita bikin aplikasi yang sama, misalkan kita bisa buka di sini, misalkan benchmark. Nah, ini performance. Kalau dilihat di sini, Node.js versus PHP performance. Jadi semakin tinggi, request per second-nya semakin gede, jadi semakin tinggi semakin baik. Pertama itu Golang itu memang cepat banget. Makanya di perusahaan besar mereka untuk back end biasanya paling banyak larinya ke Go. Terus kemudian yang kedua adalah Node.js. Dia lebih cepat dari PHP 2 kalinya. 1,7 dikali 2 34. Jadi di sini Node.js bakal lebih cepat dari PHP. Nah, kalau HVM ini dia yang dipakai Facebook. Jadi Facebook itu bukan pakai PHP-nya, tapi mereka sudah oprek lagi jadi HVM ini. Di sini juga. Jadi di sini kalau kita lihat Node.js-nya lebih cepat ya. Tapi gini teman-teman, nggak semuanya harus pakai Node.js. Ada beberapa kasus yang Node.js itu lebih cocok, ada beberapa kasus yang PHP lebih cocok. Jadi benar-benar dilihat dulu aplikasi yang kita mau bikin itu apa. Kalau misalkan aplikasi yang benar-benar pengen real time, itu biasanya di Node.js yang lebih bagus. Kalau ini kita lihat, nah, terkadang ada juga yang kasusnya PHP lebih cepat dari Node.js. Yang kedua, tes. Nah, di sini dia mengatakan PHP-nya lebih cepat dari Node.js. Jadi memang nggak bisa dibandingin karena beda-beda, tergantung dari server juga, tergantung dari internetnya juga. Itu sih. Tapi kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar, memang sekarang ini PHP lebih jadi turun sih. Itu turun. Kalau belajar back end lebih ke Golang. Itu tadi. Untuk kecepatan respon, Mas Wisnu, jadi nggak bisa dibandingin dua-duanya. Terkadang lebih cepat Node.js, terkadang lebih cepat PHP. Jadi lebih baik kita bandinginnya ke fungsionalitas. Jadi misalkan kalau kita pengen bikin aplikasi real time, ya pakai Node.js. Tapi kalau aplikasi yang mungkin developnya lebih gampang, cepat, ya pakai PHP aja. Kalau misalkan kita lebih jago di PHP, gitu. Terus ada rekomendasi channel YouTube buat tutorial Node.js. Kalau tutorial itu sebenarnya saya nggak ada ini sih, nggak ada referensi khusus harus nonton siapa gitu, nggak ada. Jadi saya belajarnya kalau misalkan saya ada ketemu satu problem, langsung saya buka Google aja. Jadi halaman paling pertama itu yang saya buka. Referensinya dari itu. Tapi kalau pengen belajar step by step-nya,
mungkin sebenarnya nggak spesifik ke Node.js ya, tapi lebih ke JavaScript-nya. Itu teman-teman bisa buka, nonton punyanya Pak Sandika Galih tuh, yang web programming Unpas. Itu JavaScript-nya yang basic-basic, oke, sudah banyak juga versinya. Kalau spesifik ke Node.js-nya rasanya nggak ada, karena Node.js ini sebenarnya kan cuma runtime aja. Jadi belajar tutorialnya ya tutorial JavaScript, bukan tutorial Node.js. Gitu. Untuk Mas Irfan Fanani. Terima kasih kembali Mas Wisnu. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Itu Mas, ada yang tanya kelebihan dan kekurangan ketika menginstal package secara global dengan per project. Nah, kalau global, misalkan contohnya itu pakai misalkan React gitu ya, atau mungkin gampangnya Sequelize, ORM untuk apa namanya, untuk database. Jadi kalau kita pakai global, sebenarnya nggak ada performa yang buruk ya. Jadi nggak benar-benar mempengaruhi, tapi dia bisa makan tempat juga di environment laptop kita, di komputer kita. Ya sama seperti ini. Kalau misalkan kita install PHP, kita install MySQL, terus kemudian kita install Postgre di laptop kita. Itu kan juga kadang dia makan tempat juga kan. Dia juga jalan di background gitu. Beda kalau kita install PHP terus install yang lain-lain itu di Docker. Jadi dia benar-benar dipanggil ketika butuh aja. Nah itu sama kalau kita install package-nya secara global atau secara per project. Kalau saya sendiri saya install global kalau saya sering pakai, kayak misalkan saya pakai React Native ya. Jadi itu React Native-nya saya install di global. Atau mungkin kalau teman-teman seringnya pakai Create React App, itu kan itu juga bagusnya di global. Tapi kalau library-nya khusus, itu installnya di per project aja. Sebenarnya nggak ada perbedaan ini ya, efeknya nggak terlalu besar juga, nggak kelihatan. Efeknya nggak kelihatan. Jadi ya install global aja nggak ada masalah. Ada lagi Mas. Dari EduBrains, belakangan ini Ryan Dahl mengembangkan Deno.js. Apakah Node.js next years bakal tergantikan Deno? Enggak. Jadi sampean aja Mas. Gimana? Jadi Node.js nggak bakal tergantikan. Jadi meskipun kan sebenarnya di Node.js itu ada beberapa yang disesalkan kan sama si Ryan. Jadi dia bikin 10 penyesalan ketika dia bikin Node.js. Kayak misalkan masalah sekuritas, terus kemudian masalah promise-nya, terus dan lain-lain. Jadi dia kemudian karena kalau dia rubah itu,
seperti maunya dia, si Ryan, maka nanti akan terjadi banyak breaking change. Karena kan karena di Node.js kan sudah nyebar semua tuh. Sudah dipakai di library manapun, sudah dipakai di banyak framework juga. Jadi kalau dia ubah di Node.js-nya nanti bakal terjadi breaking change. Makanya dia terpaksa ya udah kita bikin deno aja, bikin baru, bikin deno yang mana benar-benar beda. Kayak misalkan sudah nggak ada node modules-nya, cara kita import library-nya juga langsung melalui link dan lain-lain. Sudah pakai TypeScript juga out of the box. Jadi ya kalau misalkan jadi kedepannya itu nanti Node.js kalau saya lihat nggak bakal tergantikan karena sudah banyak yang pakai Node.js kayak misalkan React sama Vue itu kan sudah besar. Mereka sudah pakai Node.js. Terus kemudian framework besar seperti Express, terus dan lain-lain, semuanya masih pakai Node.js. Apalagi kalau pakai mobile itu juga pakai Node.js. Karena sebenarnya Deno itu dia diperuntukkan di backend, di aplikasi servisnya. Untuk saat ini masih belum ketemu nih Deno di front end, masih belum ada. Nah nanti kalau memang nanti ada itu Deno di front end, nah itu saya kurang tahu nanti Node-nya bakal geser atau enggak. Tapi kalau saya lihat mungkin 10 sampai 5 tahun ke depan mungkin Node.js masih aman. Gitu Mas. Siapa tadi lupa? Nggak ada di sini. Dari EduBrains. Ya, terima kasih EduBrains. Lanjut pertanyaan selanjutnya Mas. Ya. Atau dari Mas Agus yang tadi, maaf kalau kata-kata saya ambigu, maksudnya plugin yang direkomendasikan untuk asinkronus di Node.js. Itu ada plugin apa aja? Mungkin maksudnya library sih Mas. Maksudnya plugin, oh ini sudah ya. Plugin yang direkomendasikan untuk asinkronus di Node.js itu plugin apa aja? Kayaknya masih kurang tepat juga sih. Karena asinkronus itu kan sebuah proses ya. Jadi kalau asinkronus itu ketika kita ada beberapa kode yang memang bisa, misalkan kita ada 3 line kode, ada 3 kode. Misalkan kode pertama ini untuk manggil API-nya Google Maps misalkan. Terus yang kedua ini untuk manggil API-nya misal API COVID. Terus yang ketiga ini ada manggil API-nya wilayah misalkan. Nah, asinkronus itu kan kalau disinkronus di PHP, misalkan ada proses seperti ini, kita jalanin pertama ini dulu. Ini dijalanin. Kalau ini sudah selesai, dapat, baru dia jalan kedua. Kalau ini sudah dapat, maka dia jalan ke ketiga. Jadi misalkan yang pertama ini dia ngabisin waktu 2 detik misalkan. Yang ini 2 detik, yang ini 2 detik. Jadi kalau misalkan di PHP itu nanti bisa dapat semua hasilnya ini selama 6 detik. Itu bisa dapat dapat datanya. Tapi kalau di JavaScript, karena JavaScript itu asinkronus, ketika di JavaScript itu ketika dia manggil manggil API ini, dia juga secara langsung lanjut ke ini yang kedua tanpa menunggu hasil dari yang pertama. Yang kedua dieksekusi langsung, yang ketiga juga dieksekusi langsung. Jadi ketiganya langsung dieksekusi. Hasil dari API-nya itu nunggu terakhir. Jadi bisa jadi ketiga ini dipanggil hanya butuh waktu misalkan 2 detik. Misalkan dalam 2 detik pertama itu langsung manggil semuanya. Terus kemudian detik ketiga itu sudah dapat semua hasilnya API-nya. Nah, sebenarnya asinkronus itu sebuah konsep ini.
Nah, kalau yang Mas Agus tanya tadi, plugin yang direkomendasikan untuk asinkronus. Nah, pluginnya juga terserah sih. Misalkan pengen pasang plugin apa? Misalkan pengen pasang plugin, misalkan Express, misalkan. Jadi Express itu asinkronus. Axios misalkan, Axios. Modalnya Axios. Axios ini library-nya asinkronus. Jadi kalau kita pakai Axios, ya sudah, pasti asinkronus gitu. Jadi nggak ada rekomendasi apa-apa. Misalkan kita pengen API call, ya kita pakai Axios, otomatis asinkronus. Kalau misalkan kita pengen memanipulasi tanggal misalkan, kita pakai momen. Ya ini nggak asinkronus ini. Kita bikin asinkronus momennya juga nggak bisa, karena memang momen ini sinkron. Jadi misalkan kalau kita pakai Axios, misalkan result axios.get Google misalkan. Nah, misalkan kita pakai library atau plugin yang namanya Axios untuk nge-get API-nya. Ya, dia jalan secara asinkronus ini. Jadi dia semua jalan secara asinkronus. Tapi kalau kita misalkan pakai plugin yang namanya moment.parse, ya ini, terus kemudian ini ada momen lagi. Nah, kalau yang momen ini dia jalannya ya sinkronus. Ini terus kemudian di proses yang kedua, proses yang ketiga gitu. Jadi kalau yang Axios ini memang bawaannya asinkronus, dia jalan bareng. Tapi kalau yang momen ini dia jalannya berurutan. Gitu Mas Agus. Jadi plugin yang direkomendasikan untuk asinkronus, ya itu tergantung sih. Kayak itu pertanyaannya kayak gini. Itu pertanyaannya sama kayak gini. Mobil yang direkomendasikan dia bisa pakai apa namanya? Mobil yang direkomendasikan otomatis misalkan. Nah, rekomendasinya apa? Ya itu kan tergantung. Pengen beli mobil yang model apa? Yang otomatis atau enggak gitu. Pertanyaannya mungkin sama seperti itu. Jadi kalau kita pengen beli mobil yang manual, ya udah dapatnya manual. Nggak ada rekomendasi apa-apa. Kalau misalkan kita pengen mobil yang otomatis, ya udah beli yang otomatis. Gitu sih Mas Agus. Mungkin kalau masih bingung, mungkin setelah ini bisa chat saya aja di Telegram atau yang lain. Mungkin bisa lebih digali lebih dalam lagi. Untuk database-nya sendiri, apakah Node.js bisa memakai SQL? Karena saya lihat di forum banyak Node.js itu memakai database-nya SQL. Bisa Mas. Jadi kalau pakai Node.js, database-nya bisa terserah. Semua database bisa masuk. Mau MySQL, mau Postgres, mau Mongo, mau Cassandra, dan lain-lain. Semuanya bisa. Contohnya itu, di sini saya ada YouTube yang ngebahas apa namanya TypeScript lebih tepatnya. TypeScript Express.
Nah ini di sini saya bikin video Express.js untuk membuat REST API menggunakan Express. Di sini database-nya saya pakai MySQL. Pakai ini, SQLite. Itu Mas Wisnu. Mungkin kalau pengen belajar tentang Express sama TypeScript bisa belajar di sini. Ketik aja Express dan TypeScript itu. Gitu, Mas Wisnu. Terima kasih pertanyaannya. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan sekarang. Tapi kalau masalah back-end, lebih baik kalau memang benar-benar fokus di back-end, jangan pakai Node.js. Karena Node.js di aplikasi besar itu agak lambat. Kalau di back-end ya. Lebih baik pakai Golang. Itu lebih bagus kalau untuk back-end. Tapi kalau di front-end, di UI, pakai Node.js itu yang paling bagus. Karena nggak ada lagi. Ada yang lagi teman-teman yang mau tanya mungkin? Pertanyaan terakhir, teman-teman. Mas Rizky, kalau di Narutama sendiri sudah masuk pembahasan Node.js atau belum ya? Karena saya terakhir kuliah itu 2014 di Unitomo itu bahasnya Java. Oh, kalau saya masih semester 2 UTW 3 ya. Jadi kalau dari semester 1 dan 2 itu kita belajar Python, C++ sama Java. Untuk yang di atas saya tidak tahu sih. Mungkin saya bisa nambahin. Kalau dari perkuliahan sendiri kayaknya sih enggak sih Mas kalau Node.js. Lebih apa ya, kalau di bangku perkuliahan kayaknya lebih ke bahasa mesin-mesin gitu. Kayak ya C++ sama entah Java atau Python. Ini kalau yang sistem komputer yang saya tahu, kampus saya semester 6 atau 7 itu MATLAB kalau nggak salah. Iya, berarti lebih ditekankan ke fundamental ya. Iya. Memang bagus sih fundamental. Jadi kalau kita langsung nyemplung ke misalkan framework gitu, tanpa kita tahu fundamental itu biasanya ya bisa sih. Cuma nanti kalau ada beberapa kasus atau mungkin pindah framework, dia biasanya bingung. Ya, benar sih. Karena nggak ada fundamentalnya. Nah, mungkin saya mau tanya sih Mas. Ya. Ini saya mewakili semua yang ada di sini.
Node.js sendiri ini kan berarti dari yang saya simpulkan, dia ini sebuah runtime. Jadi dia tempat tempat untuk membuat aplikasi. Jadi tempat berjalannya sebuah aplikasi. Benar nggak, Mas? Iya, betul. Nah, Jadi Node.js itu yang ngejalanin aplikasinya. Ya sama kayak PHP itu. Sama kayak apa ya namanya? Kayak Apache gitulah. Jadi Apache itu kan dia ngejalanin PHP kan. Nah, Node.js itu sendiri yang ngejalanin JavaScript. Tapi nggak bisa disamain sih, beda dunia. Nah, kalau Node.js ini kan sebuah tempat untuk memulai aplikasi. Nah, berarti di atasnya atau mungkin kebalikannya atau di bawahnya itu pasti ada anaknya kayak yang React Native tadi untuk buat mobile atau Express.js untuk develop web dan yang lain-lain masih banyak. Nah, untuk kita sebagai pemula harusnya kita mulai dari mana? Kalau kita mau terjun ke dunia JavaScript atau Node ini sendiri? Pertama ada pengalaman. Ya, pertama yang perlu ditekankan itu di fundamental. Jadi kayak misalkan belajar JavaScript awal, seperti variabel, terus kemudian perulangan, terus pengkondisian if else itu, terus bagaimana bermain dengan array dan lain-lain. Jadi fundamental di JavaScript itu dimantepin dulu. Kalau sudah mantap, baru bisa lompat-lompat ke misalkan pengen pakai pengen pakai React Native misalkan, itu boleh. Berarti kan harus belajar, kalau React Native kan harus belajar React dulu nih. Yaitu kita nyemplung ke webnya dulu, ke React Native dulu, ke React.js. Kita nyemplung dulu, kita main-main di sana, kita membiasakan diri dulu dengan sintaks yang ada, nanti baru nyemplung ke mobile-nya. Tapi yang penting adalah fundamentalnya, kayak misalkan bagaimana function itu bekerja di JavaScript, terus kemudian bagaimana asinkronus itu bekerja, promise itu kerjanya bagaimana, terus kemudian bagaimana cara kita melakukan API call ke service dari klien dan lain-lain. Jadi fundamental yang seperti itu yang perlu ditekankan dulu. Kalau itu sudah ada, baru nanti masuk ke manapun itu sudah enak. Oke. Itu sih, Mas. Ya, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Saya sudah ngantuk semua kan ya, sudah malam. Besok Senin soalnya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Udah nggak ada. Oke, sekian dari acara pada malam ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Saya selaku moderator dan perwakilan BEM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama, mohon izin undur diri, acara ini kami tutup. Terima kasih atas pemateri, Mas Nusendra Hanggarawan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kamelia dan juga Narotama BEM Ilmu Komputer. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang pengen update soal event BEM Narotama, bisa follow Instagramnya di BEMFIK Narotama. Linknya ada di chat. Jadi yang belum kuliah bisa daftar di Universitas Narotama